Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mesin mudah pecah itu salah pabrikan atau salah konsumen. Jadi mungkin yang pemilik PCX 160, Vario 160, ADV 160 itu sudah pada tahu ya bahwa bagian blok mesin bawah motor Honda 160 cc itu rentan pecah. Pecahnya itu karena sering jadi tempat benturan. Nah, yang jadi masalah di sini itu adalah itu salah siapa? Salah pabrikan kah atau salah user? Kalau dilihat dari sisi pabrikan ya, konsumen itu dianggap salah karena telah menggunakan motor tidak pada tempatnya. Jadi garansi motor itu tidak berlaku untuk crankcase pecah. Yang penulis tahu kalau crankcase-nya pecah ya semuanya jadi tanggungan usernya, pemiliknya. Nggak ada garansi karena itu kesalahan user. User dianggap salah telah lewat posisi tidur, nggak hati-hati pakai motornya, sehingga motornya rusak. Dari pabrikannya mengharapkan konsumen itu tidak menggunakan motornya pada tempat-tempat yang nggak seharusnya dilewati motor. Jadi jangan lewat jalan yang ada polisi tidurnya, jangan lewat jalan yang ada lubangnya, jangan lewat jalan yang ada batunya, jangan lewat yang ada kerikilnya, dan seterusnya. Maunya pabrik itu seperti itu. Jadi baik dari blogger atau vlogger gitu ya, kalau lihat ada peristiwa itu, anjurannya adalah makanya hati-hati kalau lewat jalan itu ya harus pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Kalau motor sudah ada di tangan konsumen ya wis itu tanggungannya konsumen, wis salahnya konsumen. Mau kenapa itu salah konsumen. Kalau dari blogger atau vlogger kayak gitu ya pesan pendapatnya. Nah, kalau dari sisi konsumen sendiri, konsumen itu pakai motor ya wis kayak gitu. Pakai motor ya terpaksa, mau gimana lagi lah, posisi kondisi jalannya seperti itu. Jalannya ada polisi tidurnya, jalannya ada batu-batunya, ada kerikil-kerikilnya. Jalannya normal-normal aja. Lewat polisi tidur jalan 20 atau ya 10. Cuma kadang nggak nyangka pas lagi boncengan sama istri ya atau sama anak, lewat polisi tidur kok mentok, jedok, hancur lah mesinnya. Begitu juga lewat jalan ada kerikilnya, bareng-bareng sebelah kanan ada motor sebelah kanan atau motor sebelah kiri, ceduk ada kerikil gitu loncat, terus ketabrak sama motor belakangnya, cedung mental ke mesin, tar lubang dah. Kalau dari konsumen harapannya adalah pabrikannya yang mau mengganti, karena konsumen sendiri merasa tidak secara sengaja merusaknya. Dia pakai secara normal, tapi terus tiba-tiba pecah karena ya dia sebelumnya sering punya motor lain gitu ya, motor selain 160 itu dipakai jalan tersebut, dipakai lewat polisi tidur, dipakai lewat jalan berbatu, nggak masalah.
nggak rusak, nggak apa, paling jeduk gitu tok wis. Kerasa jedukannya tapi nggak sampai pecah blok mesinnya. Jadi konsumen itu mengharapkan ya kayak ngono pisan. Iya wis ono jeduk ono apa, tapi yang penting gak pecah gitu loh. Soalnya pecah duwe, karena yang pecah itu adalah ruang oli, yang pecah itu adalah tempatnya pelumas. Ya kalau jalan tanpa pelumas yo rusake tadi nang ndi. Jadi kasus pecahnya ini nggak cuma terjadi di jalan berbatu saja ya, ada yang sampai kena di jalan raya gitu ya. Moro-moro pecah cedas, lagi apa? Nggak di mana-mana, jauh dari mana-mana. Waduh. Jadi panik lah usernya. Lagi pas misalnya apa ngelencer ke gunung gitu ya, tahu-tahu blok mesin pecah, olinya yang lecer, wah wis sumpek kan ya. Mau gimana? Katanya motor petualang, katanya motor touring, dipakai touring kayak gitu. Jadi harapan konsumen mbok ya gantiin, atau lebih baik lagi gimana caranya nggak sampai seperti itu. Nah selama ini ya, yang mengeluarkan solusi itu adalah dari pemilik juga, sesama pemilik. Jadi muncul cover engine crankcase. Nah yang mengeluarkan ini bukan pabrikan, tapi ya orang yang merasa wah ini pasar nih, bisa jadi peluang nih, bisa jadi apa jenenge sumber pendapatan. Dan ya selama ini mau yang konsumen, mau yang blogger, kalau misalnya ada lagi yang mengalami seperti itu, disyukur-syukur no. Kenapa? Kenapa nggak pakai itu pelindung mesin? Jadi sekarang ini seakan-akan pabrikan itu nggak salah ngasih kendaraan yang rawan pecah seperti itu. Kendaraan yang ringkih seperti itu dianggap nggak masalah. Nah sebenarnya itu salah pabrikan atau salah konsumen? Kalau menurut penulis ya, pabrikan itu jelas tidak mempertimbangkan kondisi jalan di Indonesia. Jalan di Indonesia itu banyak polisi tidur, kadang juga berbatu. Harusnya pabrikan itu membuat kendaraan yang aman, nyaman ketika dipergunakan di jalan Indonesia. Kalau memang pabrikannya punya niat jual motor di Indonesia, maka ya buat motor yang bisa dipakai tanpa ada masalah di kondisi Indonesia. Kondisi Indonesia polisi tidurnya terlalu tinggi, jalannya ada yang berbatu, di jalan tol juga ada batu. Ya harusnya dari pabrikannya itu menyesuaikan. Nggak butuh lah garansi ya, tapi yang dibutuhkan itu dari desain awalnya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kecerdasan dari insinyurnya. Insinyurnya yang lebih cerdas siti ya. Konsumen sendiri tidak pernah merasakan manfaatnya ketika engine mounting itu dipindah ke atas. Jadi banyak yang mengeluh gitu loh.
Kenapa engine mountingnya sudah benar-benar di bawah dipindah ke atas? Karena yang dilakukan Honda itu kebetulan kebalikan dari yang dilakukan Yamaha. Yamaha itu seperti misalnya di NMAX Old ini, engine mountingnya kan di atas mesin. Jadi engsel mesinnya itu ada di atas mesin. Di NMAX New, engsel mesin dipindah ke bawah di depannya mesin. Nah, yang dilakukan Honda sebaliknya. PCX 150, engselnya itu di depan mesin. Begitu di PCX 160 pindah ke atas mesin. Nah, ini loh ya yang jadi keluhan-keluhan itu. Kenapa kok dipindah ke atas gitu? Karena hasilnya ya malah mesin cepat pecah. Banyak orang yang menyalahkan ke pemindahan engine mounting itu. Tapi orang nggak lihat bahwa di motor lain, ini di motor kayak NMAX Old, jarang terjadi blok mesin pecah. Penulis nggak dengar, nggak tahu lah. Rasanya nggak ada kasus blok mesin pecah di NMAX Old. Ya mungkin ada ya, tapi penulis nggak tahu. Jadi ini engine mounting di atas, tapi ya jarang kan, nggak pernah lah penulis ya. Mungkin ada yang tahu, tapi penulis ini nggak pernah tahu ada kasus rangkanya bocor gitu. Dibanding dengan PCX, wah wis jauh. Dengan Vario, wah wis jauh. Mungkin tiap bulan sekali lah penulis itu lihat ada orang yang mengeluh crankcase-nya pecah. Jadi ya menurut penulis ini sepertinya bermula dari pabriknya. Pabrik Hondanya tidak melakukan penelitian yang lebih yang menyeluruh. Karena kalau menyeluruh pasti ya akan sudah dari awal bisa mendeteksi, oh kalau kayak gini mesinnya bakal gampang pecah nih, motornya bakal nggak aman untuk touring nih. Karena kalau untuk touring di Indonesia bisa kena batu, bisa pecah. Nah ini jadi memunculkan lagi bahwa ya sebenarnya Honda mendesain motor itu tanpa dilakukan uji di jalan, tanpa apa jenenge ya, test ride dulu, bukan dilakukan di kondisi real. Ya mungkin alasannya sip lah, mencegah bocoran produk ya. Tapi ya menurut penulis antara produknya bocor dengan produknya aman, konsumen pasti lebih memilih produknya aman lah. Karena ya rasanya antara bocor duluan dengan enggak, itu respon konsumen ya pasti sama. Karena toh konsumen kalau misalnya tahu ada bocoran produk baru terus ngempet nggak beli dulu, ya sebenarnya bukan masalah, karena begitu produknya dilaunching konsumen bakal beli. Karena toh yang sekarang sama saja, produk nggak dibocorkan, taunya begitu oh tiba-tiba ada, ya tetap tuh ya inden lama, terus akhirnya ada yang batal beli karena indennya terlalu panjang. Nggak ada bedanya lah kalau misal kemudian nanti motornya itu diperkenalkan lebih dulu, ada bocoran di jalan gitu. Entah ya apa sih yang membuat pabrikan itu sok rahasia-rahasiaan. Masalahnya terlalu rahasia-rahasiaan sampai bikin produknya itu tidak siap di jalan. Pasti ya insinyur Jepang itu gak ngerti bahwa motor yang katanya personal saloon itu
Kalau dipakai di Indonesia nggak nyaman, pasti nggak ngerti itu. Karena mereka mustahil nyobanya di Indonesia, pasti nyobain di Jepang toh. Jalan sirkuit yang dibuat oleh Honda di Indonesia pun jalannya kelihatan mulus toh ya. Penulis nggak lihat ada jalan makadam di situ, nggak lihat ada jalan paving di situ. Mungkin ono, tapi ya mesti ini paving mulus, gak kayak paving Indonesia yang berantakan. Harusnya kalau ingin mensimulasikan kondisi Indonesia ya disesuaikan dengan solusi real Indonesia. Penulis tantang dah insinyur Jepang untuk jalan di jalur yang penulis lewati ini, pakai motor yang menurut mereka itu paling nyaman lah. Apa nyaman beneran? Lah enggak lah. Ya sebenarnya yang NMAX juga sama, cuma ya itu tadi lah, kita ngomong soal crankcase yang mudah pecah. Harusnya jadi tugas pabrikan ya untuk membuat motor yang crankcase-nya kuat, membuat motor yang tahan. Kalau misalnya nggak tahan ya harus disebar ke semua orang. Karena ya sekarang ini banyak orang yang nggak tahu bahwa karena yang namanya PCX 160, Vario 160, ADW 160 itu punya rawan di bagian crankcase-nya. Karena ya dari sales Honda pun nggak pernah mengumumkan hal ini, dari pabrikannya nggak pernah mengumumkan hal ini, karena metode penjualannya adalah semua rahasia wajib tidak diberitahukan konsumen. Semua cacat produk nggak boleh sampai konsumen tahu. Kalau ada berita itu ditutup-tutupi, ya apa caranya? Ya sekarang harusnya konsumen sudah sadar lah bahwa emang gaya jualan Honda seperti itu. Lek ono cacat produk ditutup-tutupi, nggak boleh sampai konsumen tahu. Kalau perlu bayar orang untuk nyebar berita bohong, nyebar info bohong. Rasanya ya kalau ada orang yang ngomong, oh mesinnya rawan pecah gitu, paling ada yang ngomong, oh berapa itu frekuensinya, berapa yang mengalami. Mau berapapun yang mengalami, kalau beneran mesinnya diuji seperti itu pecah, ya tetap itu suatu masalah. Karena ya orang di Indonesia make ya make. Goncengan kadang bertiga. Nanti kalau pas boncengan bertiga ya mentok polisi tidur ya, namanya polisi tidur Indonesia kejam-kejam, pecah, apa masih mau dibantah? Tapi ya yang namanya orang bayarannya Honda pasti akan berbohong. Jadi kerja di Honda itu ngajari bohong. Yang mulai dari atas sampai bawah itu sudah dituntut untuk berbohong. Ya sayangnya ya seperti itu ya. Jadi untuk yang mau kerja di Astra ya, Astra Honda ya harus tahulah itu resikonya. Tidak memberitahukan cacat produk ke konsumen ya silahkan cari sendiri hukumnya apa. Menyembunyikan cacat barang jualan itu apa hukumnya, silahkan cari sendiri. Hukum agama ya, penulis nggak ngomong hukum pemerintah, soalnya dari pemerintah gak ono keharusan, nggak ada lah wis. Mungkin di aturan ono tapi ya nggak disebut ya hukumannya apa. Cuma kata-kata generik, harus memastikan produknya aman ya. Padahal mesin pecah itu jenenge gak aman. Ya tapi ya pemerintah nggak akan ambil tindakan apapun lah wis. Kayak contoh rangka karatan di Jarno kan Honda tetep aja kan produksi. Jadi walau ada aturan pun percuma kalau yang bagian menerapkannya tidak enggak tegas. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.